Namaste Bollywood lovers, selamat datang kembali di YouTube channel IP Lupita. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik aja ya. Jadi kali ini aku mau ngebahas alur cerita plus review dari film India yang berjudul Rakshasi tahun 2019. Rakshasi yang berarti iblis wanita adalah film drama sosial yang berbahasa Tamil tahun 2019. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Syed Gautam Raj dan diproduksi oleh SR Prakash Babu. Film ini dibintangi oleh Jyotika sebagai pemeran utamanya dan rilis pada tanggal 5 Juli tahun 2019. Gimana, penasaran dengan ceritanya? Sebelum videonya mulai, silakan kalian like dan subscribe YouTube channel ini dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Selamat menonton! 1, 2, 3, 4 I don't give a fuck about you anyways. Whoever said that I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. Film ini diawali oleh seorang guru yang bernama Gita Maharani. Kita panggil saja Gita. Nah, Gita ini ditugaskan menjadi kepala sekolah di sebuah sekolah negeri suatu daerah terpencil. Namanya juga daerah terpencil, kondisi sekolahnya sangat memprihatinkan. Mulai dari orang berjualan miras dengan sangat bebas di luar sekolah, orang dengan bebas membuang sampah di dalam sekolah, murid dengan seenaknya melompati pagar, dan bahkan guru-guru di sekolah tersebut seakan acuh tak acuh dengan keadaan sekolah. Apalagi dengan wakil kepala sekolah. Dia mensiuli guru perempuan di sekolah itu dan selalu datang terlambat. Kemudian Gita menjelaskan kalau dia menjadi kepala sekolah baru di sekolah itu. Dan di hari itu juga, Gita langsung mengambil alih kepemimpinan sekolah itu dengan sangat tegas. Gita juga meminta untuk dibuatkan jadwal kelas untuk wakil kepala sekolah yang sebelumnya hanya menganggur saja di sekolah atau tidak mengajar. Di ruang guru, para guru bergosip tentang kepala sekolah baru yang bernama Gita. Dan wakil kepala sekolah nampak sangat kesal karena telah diperlakukan seperti itu oleh Gita. Scene berpindah ke Gita yang pergi ke warung di luar sekolah. Di sana Gita mengingatkan agar pedagang itu berhenti menjual rokok maupun minuman keras. Awalnya pemilik warung itu tidak mau, namun Gita mengambil cara lain dengan menghancurkan dagangannya. Akhirnya, mau tak mau, pemilik warung ketakutan dan mengiyakan keinginan Gita. Lalu, waktu istirahat tiba, Gita masuk ke kelas anak perempuan SMA. Di sana, Gita makan bersama dan berbagi bekal bersama siswi-siswinya. Nampak di sini para siswinya menyukai Gita dengan sikap Gita yang sangat ramah kepadanya. Lalu setelah makan, ketika hendak mencuci tangan, Gita bertemu dengan seorang bocil yang bernama Katir. Saat itu, Katir tidak sengaja jatuh. Gita memperingatkan Katir agar hati-hati dan menciumnya. Lalu, Katir tersenyum karena sifat Gita yang sangat baik serta keibuan. Scene berpindah di malam hari. Di sana, Gita sedang menyiapkan strateginya untuk memajukan sekolahnya, serta berbincang singkat dengan ayahnya. Keesokan paginya, Gita menjalankan program yang dibuatnya semalam, yaitu bersenam setiap pagi, membuat kotak permintaan atau pengaduan, membuka sekolah di hari Minggu khusus untuk penyaluran bakat siswa-siswanya yang mempunyai bakat, serta membuat moto sekolah dan menyuruh semua siswa membacakannya dengan lantang. Di luar sekolah, hal itu dilihat oleh Ramalingan, yang merupakan seorang pemilik sekolah swasta di kota itu. Ramalingan ini orang yang sangat licik. Dia sengaja membuat buruk citra sekolah negeri agar anak-anak orang kaya tidak berminat sekolah di sekolah negeri dan hanya bersekolah di sekolah swasta miliknya. Hal itu membuat dia mendapatkan keuntungan lebih dengan banyak anak orang kaya yang bersekolah di sekolah swasta miliknya. Beberapa hari kemudian, Gita mengumpulkan para orang tua untuk meminta sumbangan dalam pengembangan sekolahnya. Hal ini Gita lakukan juga demi kenyamanan siswa-siswanya dalam belajar. Lalu beberapa hari kemudian, sekolah itu pun diperbaiki dan direnovasi dibantu dengan siswa-siswa sekolahnya.
Sin berpindah ke Ramalingan yang menyadari kalau sekolah Gita akan menjadi ancaman bagi sekolah swasta miliknya. Pasalnya, sekolah negeri Gita ini menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Lalu Ramalingan menyuruh bawahannya untuk memasang iklan sekolah swasta di depan sekolah negeri milik Gita. Hari selanjutnya, Gita memperbaiki kinerja para guru sekolah dengan cara menyuruh guru-guru tersebut belajar lagi. Dengan ancaman, jika tidak ada perubahan dalam cara mengajar, maka mereka akan disuspend. Akhirnya, guru-guru tersebut belajar lagi untuk memperbaiki cara mengajarnya agar tidak terkena suspend. Tetapi, karena wakil kepala sekolah tidak menghiraukan Gita, akhirnya dia disuspend. Hal itu membuat wakil kepala sekolah marah-marah kepada Gita, padahal kesalahan itu adalah ulahnya sendiri, sehingga membuat dia kena suspend. Seperti melakukan catcalling kepada guru perempuan ataupun para siswi, dan hal itu didapat dari kotak pengaduan atau keluhan yang diisi oleh para siswa atau guru. Lalu, Sin berpindah ke Gita yang sangat marah besar karena sebelum dia menjadi kepala sekolah di sekolah itu, para guru tidak meluluskan siswa SMP yang ikut ujian tahun lalu tanpa memberi mereka kesempatan remedial. Dengan tidak meluluskan siswa-siswa yang nilainya di bawah rata-rata itu, membuat beberapa dari mereka berhenti sekolah, dan sebagian dari mereka bekerja sebagai buruh kasar, serta sebagian lagi mengulang di kelas sebelumnya. Gita meminta untuk membuat ujian lagi bagi siswa-siswa tersebut, berharap dengan kelulusannya, maka tak akan ada lagi yang berhenti sekolah begitu saja. Ya, karena kita tahu kualitas gurunya sebelum Gita menjadi Kepsek sangatlah buruk. Jadi wajar saja jika para siswa kelas 9 tidak diluluskan, karena gurunya seperti itu. Kemudian Gita melihat baliho tentang promosi sekolah swasta milik Ramalingan. Lalu Gita menyuruh orang untuk menghancurkannya. Sin berpindah ke hari Minggu. Sangat ramai siswa yang datang untuk menyalurkan hobi dan bakatnya, seperti menyanyi, menari, membaca puisi, sulap, bermain bola, dan lain-lain. Hal itu dilakukan Gita untuk melihat calon-calon siswa yang akan membawa nama sekolah mereka untuk perlombaan antar sekolah. Ramalingan pun melihat balihonya yang dihancurkan. Lalu ia segera pergi ke rumah Gita untuk membuat kesepakatan. Belum sempat Ramalingan ngomong, ia sudah diusir oleh ayah Gita. Lalu Ramalingan pun pergi. Keesokan harinya, datanglah seorang kolektor yang memeriksa sekolah Gita atas laporan Ramalingan yang mengatakan kalau sekolah negeri Gita itu buruk. Namun setelah diperiksa, tidak ada hal aneh dan mencurigakan dari sekolah yang Gita pimpin. Malah kolektor tersebut mengerti akan niat baik Gita untuk memajukan sekolah itu. Kemudian, saat Gita makan siang, dia diserang oleh preman kampung. Ternyata preman itu dipanggil oleh wakil kepala sekolah yang masih dendam terhadap Gita karena Gita telah mensuspendnya. Tetapi Gita dengan hebatnya bisa berkelahi dan mengalahkan preman-preman tersebut. Kemudian, siswa-siswa tiba-tiba rusuh dan berkelahi perihal kasta. Lalu Gita menindaklanjuti hal ini dengan membakar gelang kasta milik mereka, sehingga tidak akan ada lagi perbedaan antara satu siswa dengan siswa lainnya. Lambat laun, akhirnya para guru mengetahui kalau Gita adalah mantan militer yang berpangkat tinggi. Pantas saja Gita sangat keras dan disiplin, karena dia mantan seorang angkatan darat. Tentu saja dengan sebentar ia bisa mengambil alih sekolah itu dengan sangat baik. Beberapa hari kemudian diadakan lomba antar sekolah. Gita mendaftarkan siswa-siswanya yang berpotensi dalam lomba tersebut. Awalnya sekolah mereka sempat dicurangi. Namun karena aduan para siswa-siswa yang merasa dicurangi, maka lomba pun diulangi kembali. Akhirnya sekolah Gita berhasil membawakan beberapa piala. Dan untuk pertama kalinya, para guru merasa bangga dengan siswa-siswanya yang berprestasi. Dan tentu saja hal itu telah membawa nama sekolah mereka menjadi baik di mata masyarakat. Lalu Sin berpindah ke wakil kepala sekolah yang menyarankan agar Ramalingan melaporkan Gita yang telah memberikan kesempatan kepada siswa yang tidak lulus untuk mengulang ujian kembali. Karena menurut mereka itu adalah suatu tindakan ilegal.
Malamnya, ayah Gita meminta Gita agar segera mencari pasangan untuk menikah. Tetapi Gita tidak terlalu menanggapi permintaan ayahnya itu. Keesokan paginya, Gita menemukan ayahnya sudah meninggal dalam keadaan tertidur. Lalu Gita segera menyiapkan ayahnya untuk dikremasi. Setelah ayahnya dikremasi, Gita pergi ke sekolah. Para guru menggosipkan Gita karena baru saja ayahnya meninggal, Gita sudah langsung pergi ke sekolah. Kemudian Gita sempat membuka pesan dari ayahnya yang tidak sempat ia baca kemarin. Hal itu membuat Gita sedikit menangis. Lalu datang guru senior yang memberikan belasungkawa kepada Gita. Beberapa jam kemudian, scene berpindah kepada Gita yang memberikan sedikit bekal dan wejangan bagi siswa kelas 9 yang akan mengikuti ujian keesokan harinya. Beberapa hari kemudian, di saat hari libur, di sana Gita datang ke sekolah, dan tak sengaja ia bertemu dengan guru senior yang tadi. Kemudian guru senior itu mengatakan kalau ia akan pensiun. Di sana, dia berkata kalau anak laki-lakinya masih hidup, pasti akan seumuran dengan Gita, namun sudah meninggal karena kecelakaan. Sebenarnya, anak laki-lakinya itu sudah diangkat menjadi guru. Ternyata Gita juga mengenal anak dari guru senior ini, dan anaknya bernama Katiresan. Gita dan Katiresan bertemu dan jatuh cinta saat di universitas. Mereka sebenarnya memutuskan untuk menikah setelah mendapat pekerjaan dan akan berencana untuk mengabdi di sekolah ini. Akhirnya, kita tahu alasan Gita keluar dari militer dan lebih memilih untuk menjadi kepala sekolah di sekolah itu, karena ingin menepati janjinya kepada pasangannya yang telah meninggal. Tak lama setelah itu, datanglah polisi dan Gita ditangkap oleh polisi atas laporan ramalingan terhadapnya yang melegalkan ujian ulang bagi siswa yang tidak lulus. Selama beberapa hari, Gita dikurung. Gita akan dilepaskan jika ada salah satu siswanya yang lolos ujian. Jika tidak, maka ia akan dipenjara. Siswa-siswa yang sudah selesai ujian dan para orang tua mendemo di depan kantor polisi agar melepaskan Gita sambil menunggu pengumuman lulus ujian. Beberapa menit kemudian, hasil ujian didapatkan. Sebanyak 82 siswa telah lulus, dan 14 orang mendapatkan skor di atas 800. Hal tersebut membuat Gita akhirnya dibebaskan. Anak-anak dan para orang tua sangat senang akan berita kelulusan ini. Di akhir film, kita dapat melihat Gita yang sedang berpidato kepada para siswanya. Film pun tamat. Oke, untuk reviewnya, secara keseluruhan film ini cukup baik untuk ditonton dan mendapat penerimaan positif dari beberapa kritikus dan penonton film. Penampilan Jyotika sangat natural dan nampak sempurna di film ini. Dia mencuri perhatian penonton dengan berdialog dan bahasa tubuh yang sangat baik. Film ini mendapat rating 8,4/10 dari IMDb, dan film ini aku rekomendasikan agar ditonton bagi pecinta film bergenre drama sosial. Oke, jadi itu saja alur cerita plus review dari film India kali ini. Jangan lupa tetap setia tungguin update dari channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.